Makanya kita doa sama Allah agar hati kita dibersihkan bijai Sayyidina Muhammad. Barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang menjadi kotoran-kotoran di hati ini ya, hasud ya, ria, sombong, sum'ah, kiber, dan juga penyakit-penyakit hati yang lain semoga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disakiti, beliau enggak baper. Beliau enggak baper, nangis enggak baper. Rasulullah in udhiya ya'fu wa la, apa beliau disakiti, beliau itu apa? Ya'fu, memaafkan. Aku maafkan kamu. Aku maafkan kamu. Aku maafkan kamu. Walaupun beliau tidak mengatakannya bil lisan, tapi hatinya sudah memaafkan kepada orang yang menyakitinya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin teman-teman ada yang bilang, "Mohon maaf Kak Akam, jangan bicara Rasulullah. Rasulullah itu ahsanan nasi khuluqan wa khalqa." Paling bagusnya bentuk, rupa, dan juga kepribadiannya, akhlaknya luar biasa Rasulullah. Nah, kalau kita kayak manusia biasa, jangan bicara seperti itu. Saya balik nanya sama Anda, mau niru siapa kita kalau nggak niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba kita pikirkan bersama-sama. Mau niru siapa kita kalau nggak niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mau niru siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada. Laqad kana, ketika ada huruf qad, ya, berjumpa dengan kana yang itu fi'il madhi, maka maknanya adalah sungguh. Itu adalah litaukid, untuk menguatkan. Sungguh telah ada untuk kalian semuanya fi Rasulillahi, di dalam utusannya Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu uswatun hasanah? Ialah suri tauladan atau suri teladan yang baik untuk kita tiru. Kalau nggak niru Rasulullah, kita mau niru siapa? Bahkan ulama-ulama kita pun, Habib Ali Al-Jufri, Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Asy-Syatiri, Mbah Maimun, Habib Lutfi, dan juga ulama-ulama yang lainnya meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Itu teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya, ayo kita belajar untuk sabar. Fasbir sabran jamila. Jadikanlah kesabaran kamu itu kesabaran yang sempurna. Sabar, yang dimaksud sabar tanpa harus mencemooh. Yang dimaksud sabar kita diam menahan tanpa harus mencaci. Yang dimaksud sabar kita boleh baper. Namanya juga hati, kalau kesenggol dikit ya sakit, ya kan? Tapi alangkah lebih baiknya jika kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik sehingga kita balik menyakiti orang yang telah menyakiti kita. Berarti kalau kita disakiti oleh orang lain, kalau kita dicemooh oleh orang lain, lalu kita balas seperti itu juga, nggak ada bedanya kita sama dia. Nggak ada nilai plusnya kita. Tapi kalau kita disakiti sama orang, kita dicaci sama orang, kita dibenci sama orang, kita memaafkan, itu adalah orang yang luar biasa. Itu adalah orang yang luar biasa. Semoga kita dikaruniakan hati yang luar biasa seperti hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti ceritanya Habib Abdurrahman Attas ini, teman-teman. Padahal sepupunya sendiri, ya, memang sudah banyak cerita ya. Kalau kita itu punya keributan, kadang nggak sama orang jauh gitu, sama orang yang dekat, sama keluarga sendiri. Ya, na'udzubillah, bahkan sama ada ya sama mertuanya sendiri atau bahkan sama orang tuanya sendiri. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama sabar, yang kedua adalah memaafkan dan diam. Karena diam itu adalah emas, teman-teman. Tapi diam yang pada waktunya. Kalau ada masalah permasalahan seperti hanya ilmu, lalu kita tidak paham tentang ilmu tersebut, kita jangan diam. Takut kita tersesat, tanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Tapi kalau kita dicaci sama orang, dicemooh sama orang, kita dibenci sama orang, kita dimaki, semuanya sudah, maka kita patut diam. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah, apabila ada orang bodoh, ya, ini kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna
qalu salama. Apabila ada orang yang tidak mengerti tentang tata krama berbicara, ada orang yang bodoh tidak punya ilmu, ngomongnya sembarangan, lalu menyakiti hati kamu, kamu ini kurang ajar, kamu ini begini, menfitnah kamu, qalu, maka katakan salama. Ya, nggak apa-apa, maafin saya ya. Ya udah, saya salah, mohon maaf ya. Itu adalah orang yang luar biasa. Itu adalah orang yang itba benar-benar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dinamakan baper boleh, tapi jangan emosi. Balikkan semuanya kepada ya Allah, saya disakiti oleh fulan, saya disakiti oleh fulana, saya disakiti oleh saudara saya sendiri, saya disakiti ya Allah oleh keluarga saya sendiri. Ampuni dosanya, kuatkan hati saya dan berikan kesabaran lebih untuk hati saya ya Allah. Itu yang harus kita lakukan. Bukan malah kita status di WA, weh, gitu kan? Status kurang aja, sindir-sindiran itu sudah sama aja. Walaupun kita nggak ngomong, tapi kita ngechat, tangan kita ngetik sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa ini?